Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Ziarah kubur adalah merupakan salah satu perbuatan yang mengalami perubahan. Pada zaman awal-awal Islam, Rasulullah SAW melarang melakukan praktek ini. Tetapi kemudian larangan tersebut menjadi suatu perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri fazuruha." Artinya, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain pun Rasulullah SAW tidak hanya memerintahkan ziarah kubur, tetapi beliau juga menjelaskan manfaat-manfaat dalam melaksanakan ziarah kubur. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur itu dapat melunakkan hati, menitikan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata yang buruk pada saat berziarah. Hadis riwayat Imam Hakim. Nah, akhirnya perilaku ziarah kubur juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hal ini beliau lakukan setelah malaikat Jibril menemuinya seraya berkata, "Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi'i fatastaghfiru lahum." Tuhanmu memerintahkanmu agar mendatangi ahli kubur Baqi' agar engkau memintakan ampunan buat mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Setelah adanya perintah dari Allah untuk menziarahi kubur Baqi', maka Rasulullah SAW pun membiasakan berziarah ke tempat-tempat tersebut pada saat giliran menginap di rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Hal ini seperti tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiri laili ilal baqi'i fayaqulu assalamu alaikum daru qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjaluna wa anna insyaallahu bikum lahikun. Allahumma gfir li ahlil baqi'i gordi. Rasulullah SAW setiap kali giliran menginap di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau keluar rumah pada akhir malam menuju ke makam Baqi', seraya mengucapkan salam, yaitu salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin. Segera datang apa yang dijanjikan kepada kalian besok. Sungguh kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni kubur Baqi' dan Gorqod. Hadis riwayat Imam Muslim. Berdasarkan dalil-dalil dalam hadis di atas, tidak dapat disangsikan lagi bahwasanya ziarah kubur adalah hal yang diperbolehkan, bahkan tergolong sebagai hal yang dianjurkan atau yang disunahkan. Anjuran melaksanakan ziarah kubur ini bersifat umum, baik ziarah kubur orang-orang soleh ataupun menziarahi kuburan orang-orang Islam secara umum. Hal ini seperti ditegaskan dalam sebuah hadis dalam yang dijelaskan oleh Imam Ghazali Hujatul Islam, yang artinya ziarah kubur disunahkan secara umum dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mengambil perjalanan. Dan menziarahi kuburan orang-orang soleh disunahkan dengan tujuan untuk tabaruk atau mendapatkan berkah serta pelajaran. Ini diambil dari fatwa Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz keempat halaman 521. Apalagi kita yang mau menziarahi atau yang berada di kota Madinah selama kita perjalanan umroh, selama kita menjalani ibadah haji, kita bisa menziarahi langsung ke makam Baqi' atau makam Gorqod. Karena makam Baqi' ini punya beberapa nama. Boleh dinamai makam Baqi', boleh dinamai dengan nama Janatul Baqi', boleh dinamai dengan Gorqod. Bahkan legalitas melaksanakan ziarah kubur ini telah disepakati oleh seluruh mazhab Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa praktek ziarah kubur merupakan salah satu ajaran agama Islam yang secara tegas dianjurkan oleh syariat.
Dan sebaliknya atau sebaiknya seseorang pada saat melakukan ziarah kubur agar senantiasa menjaga adab-adab dalam berziarah kubur, agar ziarah kubur yang dilakukan mendapatkan pahala dan kemanfaatan serta dilakukan dengan cara yang benar. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang tak hanya mempraktekkan ziarah kubur saja, tetapi mengajarkan apa yang hendak dibaca saat seseorang berkunjung ke tempat pembaringan terakhirnya itu. Dalam hadis Sahih Muslim, dipaparkan atau dijelaskan bahwasanya setiap kali keluar rumah pada akhir malam menuju Baqi, yaitu makam para sahabat Nabi di Madinah, yang kini menjadi makam Rasulullah SAW yang adanya letaknya di dalam Masjidil Haram. Rasulullah menyapa penduduk makam dengan kalimatnya apa yang dibacakan oleh Rasulullah? Assalamualaikum ya daro qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna godan muajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum. Hai tempat bersemayaman kaum mukminin, telah datang kepada kalian janji Allah yang sempat ditangguhkan besok, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Usai membaca salam ini, lalu Rasulullah menyambungnya dengan doa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang disemayamkan di Baqi'. Doa ini bisa kita ganti dengan memohon ampun kepada para ahli kubur tempat peziarah berkunjung. Misalkan kita lagi ada di Maqam Baqi' di Madinah ataupun di Maqam Ma'la, bisa diganti atau ditambah doanya untuk memohon ampunan, atau di luar dari Maqam Baqi' atau ketika kita di luar dari Maqam Ma'la, di luar daripada Mekah, misalkan di tempat wali, di tempat orang tua, di tempat keluarga. Nah, istri baginda Nabi yaitu Siti Aisyah pernah bertanya tentang apa yang seharusnya dibaca kala ia pergi ke kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lalu mengajarkan bacaan dengan redaksi lain, namun dengan substansi yang sama, yang tetap atau mirip, yakni mengucapkan salam, mendoakan kebaikan bagi ahli kubur, dan menyadari bahwa peziarah pun satu saat akan berbaring di dalam tanah. Bagaimana jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha? Assalamu ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wa minnal mustakhirina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nah, itu jawaban Nabi atas pertanyaan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang terekam dalam hadis Sahih Muslim itu sekaligus memberi isyarat bahwa ziarah kubur juga bisa dilakukan oleh kaum perempuan, oleh wanita. Hanya saja para peziarah dilarang menangis di atas kuburan. Sehingga Imam Nawawi dalam kitabnya yaitu Azkar Nawawi mengatakan para peziarah disunatkan memperbanyak bacaan Al-Quran, zikir, dan doa untuk penghuni kubur yang diziarahi serta seluruh umat Islam yang telah meninggal dunia. Ziarah dilaksanakan sesering mungkin dan diutamakan ke kuburan orang-orang soleh, ke kuburan orang tua kalau orang tuanya sudah meninggal, ke kuburan keluarga, setelahnya baru ke kuburan orang-orang soleh seperti wali-wali Allah, ulama-ulama Allah, ahli-ahli ibadah. Begitu pula ketika ada kita di Masjid Nabawi atau ketika kita di kota Madinah. Apa yang harus kita lakukan? Datanglah ke sana, mengucapkan salam seperti yang saya bacakan salamnya Rasulullah tadi, lalu kita membaca Al-Quran atau surat-surat pendek, lalu zikir, lalu berdoa. Seperti kita halnya bertakziah di tempat kita, cuman berbeda. Keadaan di Indonesia sama keadaan di Arab Saudi itu sangat jauh berbeda. Ketika di sana biasanya kalau ketemu askarnya atau polisinya polisi fanatik, penjaga makamnya fanatik, maka akan melarangnya dan akan mengusirnya. Nah, pintar-pintarlah untuk berdoa di sana. Di antaranya kayak seperti takziah lah di tempat kita ini atau di Indonesia ini. Biasa membaca Al-Fatihah diawali dengan tawasul, lalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu diteruskan dengan membaca
Al-Fatihah, selanjutnya membaca awal surat Al-Baqarah, dilanjutkan dengan ayat kursi dan beberapa ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Lalu dilanjutkan dengan membaca istighfar, membaca zikir la ilaha illallah. Selanjutnya kita berdoa, bermunajat kepada Allah, mendoakan ahli kubur. Lalu kebaikan untuk kita apa? Nggak usah diminta, yang penting kita mendoakan saja. Feedbacknya untuk kita itu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun masalah maksud dan tujuan, tidak usah diutarakan maksud dan tujuannya. Insya Allah, Allah lebih tahu apa yang kita maksud, Allah lebih tahu apa yang kita tuju. Karena tidak boleh meminta kepada orang yang sudah mati. Hanya saja ketika kita ziarah di Madinah yang disebut dengan di Jannatul Baqi ataupun di Ma'la, di sana tempat-tempatnya orang soleh. Hanya kita berwasilah saja. Wasilah berziarah itu berharap kita mendapatkan berkah dari orang-orang soleh. Begitu pula ketika ziarah di tempat-tempat yang lain. Apalagi ini yang mau berangkat umroh atau mau berangkat haji. Sebaiknya kita berziarah dulu. Sebelum berziarah ke makam Rasulullah, maka di tempat kita dahulukan berziarah terhadap orang tua. Andai kata orang tuanya sudah meninggal. Ziarah dulu ke tempat-tempat guru-guru kita, ke tempat orang-orang soleh sebelum berangkat. Setelah itu kita berangkat ke sana, maka kita melakukan ziarah ini di sana. Wallahu a'lam bil muradi.